Kita ini keras hati gak mau tobat. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia menunggu sampai di titik hati kita bertobat. Tujuannya apa dia tetap mengasihimu? Tuhan berharap hatimu yang keras itu lumer gara-gara Tuhan terus mengasihimu. Sehingga hatimu gak lagi kerasan, kembali balik mengasihi Tuhan. Persoalannya saudara, hari-hari ini ada banyak orang percaya itu ragu-ragu akan kasih Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dengan cepat saudara. Yang pertama, Tuhan mengasihimu dengan kasih tanpa syarat. Waktu kita masih memberontak, waktu kita masih benci Tuhan, waktu kita masih menyakiti Tuhan, waktu kita ini masih najis, masih kotor, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara mati bagi kita. Bahkan jauh sebelum kita ini bisa melayani dia, mengasihi dia, hidup kudus, hidup taat. Saudara, berarti ini membuktikan kasih Tuhan itu tanpa syarat kepada kita. Yang kedua, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan. Kasih manusia bisa punya expired date-nya. Dulu ngomong cinta, sekarang bisa gak cinta. Tapi kasih Tuhan itu kekal, saudara. Dan ketika dalam perjalanan Anda gagal, Anda jatuh, kasih Tuhan tidak berhenti mengalir. Banyak orang berpikir ketika dia dilawat Tuhan, lalu cinta mula-mula, dia mengasihi Tuhan, dia hidup kudus, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu kali ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa bahwa kasih Tuhan berhenti ketika dia gagal. No, kebenarannya adalah kasih Tuhan tidak berhenti walaupun Anda sudah jatuh atau gagal. Saudara, dosa saudara tidak bisa menghentikan kasih Tuhan. Malah sebaliknya, kasih Tuhanlah yang bisa memampukan Anda untuk menghentikan dosa Anda. Ada beberapa orang yang bergumul dengan ikatan dosa. Saudara, Anda gak mungkin bisa lepas dari ikatan dosa kalau Anda gak mengalami kasih Allah. Saudara, saya dulu pernah di masa remaja punya ikatan-ikatan dosa tertentu. Saya melihat diri saya kok gak bisa lepas. Saya coba tapi gagal. Saya coba lepas gak bisa. Gagal terus. Lalu saya merasa bahwa ya memang semua orang Kristen pasti gak bisa lepas. Ya ikatan dosa begitu kuat, apalagi ada tuduhan dari setan. Setan berkata kamu memang gak bisa lepas, selama-lamanya kamu akan terikat. Tuh kan gagal lagi kan, Tuhan pasti benci sama kamu, Tuhan pasti gak sayang sama kamu, kamu pasti begini dan begitu dan begitu. Lalu saya, apa yang terjadi? Saya makin terikat, gak bisa lepas. Tapi once ketika di sebuah retreat saya dijamah Tuhan, saya dilawat kasih Tuhan. Detik itu saudara, sepertinya lepas dari ikatan dosa. Itu enteng sekali. Tiba-tiba saya bisa hidup kudus dengan natural. Tiba-tiba bisa lepas gitu aja. Nggak pakai dikurang-kurangi. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Saudara, sekalipun Anda sudah jatuh atau gagal, Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Ada amin? Yang ketiga saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah usang. Selalu baru setiap hari. Dia sedang mengasihi kita. Bukan di masa lampau, tapi detik ini dia sedang mengasihi Anda. Saya coba pakai kalimat. Dan saya tahu kalimat ini gak bisa menggambarkan kasih Tuhan sepenuhnya. Tapi yang saya coba katakan adalah Tuhan itu jatuh cinta sama kita setiap hari. Yang keempat saudara, Yesus dan Bapa mengasihi kita dengan kasih yang besar. Coba bayangkan, Yesus dan Bapa itu pernah mengalami pilihan yang sulit, tapi dia tetap memilih mengasihi Anda. Bagi Yesus, pilihan yang sulit apa? Dia harus terpisah, menanggung keterpisahan kita dengan Allah. Yesus sebetulnya gak mau terpisah dengan Bapa. Makanya dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena hari itu dia sedang menanggung dosa Anda dan saya. Ini pilihan yang sulit. Mau pilih Allah Bapa atau mau pilih kita? Tapi Yesus ngomong begini, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Bagi Bapa gak gampang juga. Bapa juga ngalami pilihan yang sulit. Dia harus korbankan satu-satunya anak yang tunggal. Kalau Anda orang tua dan Anda punya anak, Anda ngerti rasanya. Demi kita, dia harus pilih. Tapi dia memilih untuk korbankan satu-satunya anak yang tunggal supaya dia tidak mengorbankan kita. Kasih yang besar itu maksudnya apa? Sekalipun di tengah pilihan yang sulit, Tuhan tetap memilih mengasihi kita. Yang kelima adalah Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ini kasihnya siapa? Kasih Tuhan kepada kita atau kasih kita kepada Tuhan? Tentu kasih Tuhan kepada kita itulah kasih sempurna. Kalau kasih kita kepada Tuhan itu banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Berapa baik di antara Anda yang ingin mengasihi Tuhan lebih lagi? Yes, saya percaya.
Berapa banyak di antara Anda, kalau saya tanya, berapa banyak yang Anda ingin dikasih Tuhan lebih lagi? Hati-hati dengan pertanyaan ini, karena saya dulu pernah di awal-awal pertobatan saya, ketika saya nggak bisa doa 2 jam dan nggak bisa baca firman sekian pasal, saya merasa gagal, saya merasa kayak Tuhan itu marah, Tuhan itu nggak sayang lagi sama saya, lalu saya harus menggantinya dengan baca lebih banyak pasal dan sebagainya. Seringkali kita itu merasa begitu, saudara. Kasih yang sempurna itu kasih yang nggak mungkin bisa bertambah lagi atau berkurang lagi. Saya nggak ngomong bahwa saat teduh itu nggak perlu, saya nggak ngomong bahwa doa itu nggak perlu, itu semua penting. Tapi tahukah saudara, kita ini berdoa atau bersaat teduh bukan untuk mendapatkan kasih Allah. Tapi kita berdoa dan bersaat teduh karena kita sudah dikasih Allah. Kita ini melayani, kita ini memberi, kita bersaksi, kita memberitakan Injil, kita memuridkan orang. Kita itu lakukan semuanya itu bukan untuk mendapatkan kasih Allah. Tapi karena kita sudah dikasih Allah. Karena kita sudah dikasih Allah, kita melakukannya itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Kita menginjil, memberitakan Injil, bersaksi karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang mendidik. Kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Itu kasih tanpa syarat. Tapi karena kasih pula, dia gak akan membiarkan kita apa adanya. Dia mendidik kita supaya kita tumbuh dewasa menjadi anak yang bisa dipercaya. Kita semua ini statusnya anak disayang Tuhan. Kita ini ahli waris, tapi kita gak akan pernah menerima warisan itu kalau kita belum dewasa. Itu sebabnya Tuhan itu mengasihi kita bukan dengan kasih yang memanjakan kita, tapi dengan kasih yang mendidik kita supaya kita tumbuh dewasa. Ajaib kasih Tuhan dalam hidup kita. Sayang sekali, ternyata ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya meragukan kasih Allah. Mereka menafsirkan kasih Allah dengan apa, saudara? Yang pertama, banyak orang menafsirkan kasih Allah dengan situasi yang mereka alami. Tuhan, kenapa kok aku alami pengalaman buruk? Kenapa kok aku alami masalah? Kenapa aku kok ditimpa musibah? Kenapa aku ditimpa masalah? Kenapa kok aku sakit? Tuhan gak sayang aku lagi. Saudara, banyak orang menafsirkan kasih Allah dengan pengalaman-pengalaman buruk atau situasi atau masalah yang mereka hadapi. Saudara, kebenarannya adalah kitab Roma berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Entahkah itu maut, penindasan, entahkah itu malaikat, apapun gak bisa memisahkan kita. Itu sebabnya kita dikatakan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bisa menang mengalami pencobaan kita, mengalami masalah kita, karena kita tidak pernah ragu akan kasihnya. Iblis berusaha keras untuk membuatmu ragu akan kasih Allah di tengah persoalan Anda. Yang kedua, ada banyak orang menafsirkan kasih Allah dengan berkat yang mereka terima. Aduh, aku kok gak diberkati seperti orang lain, Tuhan gak adil. Kenapa dia diberkati, aku kok gak diberkati. Tuhan gak sayang, Tuhan gak adil. Tuhan itu pasti benci aku. Saudara, kebenarannya adalah bukan karena Tuhan gak mengasihimu, tapi karena Anda sendiri yang gak pernah mengucap syukur dan Anda suka membandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Lalu Anda ngecap Tuhan itu gak sayang, padahal Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, yang ketiga, banyak orang menafsirkan dan mengukur kasih Tuhan dengan jawaban doa. Pernah gak kita lihat di banyak kesaksian, banyak orang bersaksi demikian. Aduh, puji Tuhan, doaku dijawab gitu ya. Tuhan itu sayang sekali sama aku. Aduh, puji Tuhan, aku berdoa di dalam pekerjaan, ternyata Tuhan jawab doaku. Oh, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu sayang sama aku. Jadi lama-lama seolah-olah kita itu punya kepercayaan kalau doa kita gak dijawab, Tuhan gak sayang sama kita. Padahal kebenarannya adalah, saudara, justru karena Tuhan sayang sama kita, gak semua doa kita dijawab. Bayangkan kalau semua keinginan kita dikabulkan, kita akan hancur hidupnya, saudara. Bayangkan kalau Anda punya anak, semua keinginan anak Anda dituruti semua. Anak Anda akan jadi anak manja dan gak tahu aturan, dan anak Anda akan hancur, gak punya masa depan. Saudara, kebenarannya adalah kalau doamu gak dijawab, pikirkan satu hal, Tuhan itu mengasihiku. Dia pasti punya rencana yang lebih baik. Dia pasti punya sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Kalau doaku gak dijawab, berarti Tuhan menghindarkan aku dari sesuatu yang buruk. Jadi saudara, tidak semua yang kita inginkan itu dipenuhi. Tapi saya jamin satu hal, kalau itu kebutuhanmu, kalau itu keperluanmu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Katakan amin. Perlu dan keinginan itu beda. Kebutuhan dan keinginan berbeda. Tuhan memastikan karena Dia mengasihi kita, Dia akan memenuhi kebutuhan kita.
Tapi dia gak pernah janji dia akan memenuhi semua keinginan kita. Yang berikutnya, ada banyak orang mengukur dan menafsirkan kasih Tuhan itu dengan performa mereka. Ketika mereka merasa bahwa aku ini bisa melayani Tuhan, bisa taat, mereka merasa bahwa mereka dikasih Tuhan. Tapi ketika mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa bahwa kasih Tuhan itu langsung berhenti, langsung surut dalam hidupnya. Karena mereka mengukur dan menafsirkan kasih Allah dengan performa atau prestasi mereka. Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Dosa kita, kegagalan kita tidak bisa menghentikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Tuhan mengasihi kita? Apa yang Tuhan harapkan sih sebetulnya? Firman Tuhan berkata demikian, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi NIV dikatakan, The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you, aku menarikmu with unfailing kindness. Jadi ternyata Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tujuannya untuk drawn you atau menarikmu mendekat kepadanya. Untuk berbalik kepada Tuhan. Supaya gak lagi cinta dunia tapi cinta kepadanya. Roma 2 ayat 4-5. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ulangi. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah atau kebaikan Allah atau kasih Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Apa itu pertobatan? Hati yang balik mengasihi Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu, nah ini yang menghalangi kita itu bolak-balik keras hati soalnya. Yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, satu kali masa anugerah akan berhenti. Ya, satu kali penghakiman Allah akan dinyatakan, di situ murka Allah akan dicurahkan. Sebelum masa anugerah itu berakhir, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Tuhan itu terus mengasihi kita, terus mengasihi kita. Dan maksud kasihnya, maksud kemurahannya adalah supaya satu titik itu akan menuntunmu kepada pertobatan. Kita ini keras hati gak mau tobat, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tujuannya apa dia tetap mengasihimu? Tuhan berharap hatimu yang keras itu lumer gara-gara Tuhan terus mengasihimu. Sehingga hatimu gak lagi keras dan kembali balik mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu rela kita sakiti terus. Rela kita manfaatkan. Kita ini harusnya gak pantas dikasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap tolong Anda, tetap berkati Anda, sekalipun hidup Anda menyakiti hatinya. Karena dia berharap lewat kasihnya itu satu titik hatimu pecah, gak lagi keras, dan engkau kembali mengasihi Tuhan. Kita ini keras hati, benci sama Tuhan hati kita ini, tapi Tuhan tetap sayang kita, gak berhenti. Dan dia menunggu sebuah momen, dia terus mengasihi, terus mengasihi, terus mengasihi, terus mengasihi kita, terus diberkati. Sekalipun kita gak layak, gak pantas harusnya, dia tetap mengasihi kita. Dia menunggu sebuah momen sampai satu titik kita gak tahan, kita begitu dikuasai kasihnya, kita ambrol hati kita, dan kita jatuh dalam pertobatan. Saya berdoa, lewat firman Tuhan ini Anda mengalami, memahami betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebar, dan betapa dalamnya kasih Allah. Dan saya berdoa supaya Anda dapat mengenal dan mengalami, merasakan kasih yang melampaui segala akal itu. Kasih Tuhan itu gak terselami, melampaui pikiran kita. Dan itu membawamu kembali kepada Tuhan dan membawamu untuk bisa mengasihi Tuhan.